Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat petani cabai semua, kembali lagi dengan kami petani cabai CMA Loker Telun Berasap. Di sini cabai kami berumur 3 bulan 10 hari atau berumur lebih kurang 100 hari dan berlokasi di Desa Telun Berasap, Kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Baiklah, di sini kami kembali untuk berbagi kepada kita semua bahwasanya gimana sih yang sebenarnya tanaman cabai loker tersebut. Nah, sahabat tani semua, kembali lagi. Di sini kembali kami sampaikan tanaman cabai loker kami berumur 100 hari atau 3 bulan 10 hari. Alhamdulillah untuk pertumbuhannya sangat signifikan. Di sini dalam cuaca yang sangat ekstrim, di dalam cuaca yang hujannya sangat tinggi, 70 jam kemarin tidak pernah berhenti. Alhamdulillah untuk tanamannya masih sanggup bertahan. Memang sih kerontokan bunganya sangat signifikan, makanya kami sekarang mengadakan pemupukan untuk yang keempat dengan unsur hara fosfat kalium yang tinggi, dan kami tambahkan magnesium, dan juga kami tambahkan kalium yang tinggi, dan juga boron. Mudah-mudahan ini bisa bertahan, sahabat tani semua. Next. Nah, sahabat sekalian, sini tanaman cabai loker kami berkisar antara 6,5 sampai 7.000 pokok tanaman, berumur 100 hari atau 3 bulan 10 hari. Memang di sini kami mempunyai target minimal 170 cm atau 1,7 meter. Insya Allah mudah-mudahan di umur 4 bulan sampai 4 bulan setengah yang biasanya target kami akan tercapai. Di sini kami beritahukan kepada semua, ini telah masuk ke fase awal generatif, baru fase pembungaan. Di sini kita sangat membutuhkan unsur hara yang sangat banyak. Kenapa demikian? Karena di fase inilah tanaman tersebut akan makan secara rakus atau banyak daripada biasanya. Beda di fase vegetatif, itu makannya tidak perlu banyak, yang penting ketersediaan makanan itu selalu ada. Tetapi apabila telah masuk ke fase generatif, itu kita harus menyediakan makanan itu lebih banyak di fase vegetatif, karena di sana akan membutuhkan energi yang sangat banyak untuk mengeluarkan bunga dan untuk pembentukan kuncup putih, untuk pembentukan putih, untuk pembesaran buah, dan juga untuk pencegahan kerontokan bunga dan buah tersebut. Next. Ya, sahabat tani semua, di dalam budidaya cabai yang harus kita perhatikan ada beberapa faktor. Ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan. Yang pertama, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, kita membutuhkan, yang harus kita perhatikan 5 faktor. Yang pertama, pengolahan lahan yang baik. Yang kedua, pemberian unsur hara sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, memilih bibit yang berkualitas. Dan yang keempat, menentukan pestisida mengacu ke 5T. Dan yang terakhir itu kita harus menerapkan sistem 3 in, yaitu rajin, rutin, dan yakin. Kalau hal tersebut telah kita terapkan untuk budidaya tanaman
khusus di hortikultura, mudah-mudahan kita akan meraih keuntungan dan kita akan mendapatkan hasil sesuai dengan keinginan kita. Next. Ya sahabat pedas semua, di sini tadi di awal kami sampaikan cuaca beberapa hari ini sangat ekstrim, 70 jam tanpa berhenti hujannya, turun siang dan malam, 3 hari 3 malam. Di sini cabai loker kami mengalami kerontokan daun. Ini kerontokan daun dan kerontokan bunga yang sangat signifikan. Tetapi kalau kita mengadakan budidaya tanaman cabai, terjadi hal-hal yang seperti ini, kita tidak usah ragu. Karena kenapa demikian? Karena ini baru fase awal di generatif, baru pembentukan bunga awal, baru sekitar 20-25%. Karena kalau karakter loker dia kan tumbuhnya ke atas, nanti kita bisa mengembangkan yang ini biar dia rimbun, maka hasil produksinya insya Allah tidak akan menurun, bahkan lebih baik hasilnya daripada semua bunga itu akan jadi. Sebanyak apapun unsur hara yang kita kasih di tanaman tersebut, dia tidak akan mampu untuk menyuplai ke seluruh jaringan tanaman. Makanya di varietas lain, di varietas tanaman cabai lain, maka diadakan sistem perempelan untuk menghemat energi, untuk menghemat unsur hara supaya bisa tersuplai ke seluruh jaringan tanaman. Maka dari itu, kalau terjadi hal-hal yang demikian, cuaca yang sangat ekstrim, sangat penghujan, kerontokan bunga sangat tinggi, tidak usah khawatir. Kita tinggal mengadakan pemupukan seperti yang kami adakan sekarang, dengan pemupukan kalsium yang tinggi, magnesium yang tinggi, kalium dan fosfat yang tinggi, dan kita menekan unsur nitrogen sedini mungkin. Kita harus tekan sehabis mungkin untuk pencegahan kerontokan tersebut. Maka dari itu, apabila saudara menemukan hal-hal yang demikian, kerontokan bunga yang sangat tinggi, kerontokan daun, itu jangan terlalu khawatir. Kita menambahkan penyemprotannya fungisida kontak dan sistemik yang lebih tinggi untuk mengimbangi cuaca-cuaca yang terlalu kelembapannya terlalu tinggi. Next. Nah, sahabat tani semua, kembali kami sampaikan, inilah tanaman cabai loker kami. Yang masih penasaran dengan bibit cabai loker, silahkan coba. Karakter loker itu di awalnya dia akan tumbuh lurus ke atas, baru nanti apabila di umur 3,5 bulan atau 4 bulan ke atas, dia baru akan membentuk rimbun atau tumbuhnya baru mulai ke samping. Kenapa demikian? Itu khusus untuk dataran menengah dan ke atas, menengah dan tinggi. Karena karakter loker tersebut dia karakternya tinggi, bisa mencapai ketinggian untuk 2 meter apabila dengan perawatan, pengolahan lahan yang baik, menyesuaikan unsur hara sesuai dengan kebutuhan, dan pemakaian pestisida sesuai dengan kebutuhan. Disinilah boleh sahabat tani semua lihat tanaman cabai loker kami, alhamdulillah untuk serangan virus bisa kami bilang 0, sekian persen. Tetapi memang kalau untuk pertumbuhan sangat-sangat signifikan. Itu memang kalau untuk dataran tinggi, memang umur tanaman cabai tersebut agak lama dibandingkan di dataran menengah ke bawah. Ini dipanennya mungkin besok bisa mencapai berumur 4 bulan seminggu, itu baru mulai matang satu-satu. Kalau produksi full bisa berumur 5,5 bulan. Nah, bagi sahabat tani semua yang belum pernah mencoba, yang penasaran bibit cabai loker, inilah bibit cabai loker kami, Pemulia Bibit Cabai Loker. Saya sendiri yang penasaran, yang mau menanya-nanya tentang pestisida, unsur hara, boleh hubungin kami dengan nomor AV ataupun nomor WA-nya 0822 8434 8178. Kita akan sering, kita akan berbagi tentang pestisida, tentang unsur hara, karena kami punya prinsip lebih baik kalau kita hidup itu lebih baik berguna untuk orang banyak, dan kita bisa sharing, bisa saling tukar pikiran, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Tidak ada manusia yang sempurna, itu apalagi kami cuma hanya punya sekelumit ilmu di bidang pertanian khusus di tanaman cabai loker. Kami siap berbagi walaupun tidak memakai bibit cabai loker. Tapi kalau masih penasaran, silahkan kita untuk mencoba bibit cabai loker itu, terutama untuk dataran menengah ke atas. Yang lebih bagusnya untuk dataran 400, 500 sampai
di atas 1000 itu lebih maksimal, akan bisa mencapai tinggi 2 meter dengan rawatan yang maksimal. Next. Nah, kepada sahabat semua, bibit cabai loker bukanlah segalanya, bibit cabai loker bukanlah terbaik, tetapi bibit cabai loker insya Allah mudah-mudahan akan bisa meningkatkan hasil petani cabai khususnya dengan rawatan yang maksimal. Bibit cabai loker akan bisa menghasilkan hasil per pokok tanaman 0,8 sampai 1,5 per pokok tanaman, dengan suatu catatan mengikuti pemberian unsur hara sesuai dengan kebutuhan, memakai pestisida mengacu ke 5T dan menerapkan sistem 3in, rajin, rutin, dan yakin. Dalam hal apapun itu, mudah-mudahan kita semua akan bisa meraih keuntungan, akan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Terlebih-lebih pada saat ini sahabat tani semua, harga pestisida semakin melonjak, harga pupuk semakin melonjak. Kita harus berpikir lebih keras lagi untuk bisa menaikkan hasil produksi tanaman kita agar kita tidak mengalami kerugian. Selalu mengalami kerugian, itulah yang kita rasakan. Apalagi sekarang harga apapun, kebutuhan untuk modal pertanian kita akan semakin besar. Dulu kami untuk tanaman cabai loker, harga modal kami per pokok tanaman itu cuma berkisar antara 1.750 sampai 2.500 per pokok tanaman. Kalau saat ini sekarang tidak bisa lagi, cuma itu minimal di 2.250 sampai 3.000 per pokok tanaman. Jadi kalau 4.000 kita tinggal mengalihkan saja. 4.000 pokok tanaman dikali 2.500 atau 3.000 per pokok tanaman. Jadi siasatnya sekarang kita harus sebagaimana mungkin kita harus menaikkan hasil produksi kita untuk mensiasati hasil harga pestisida yang sekian melonjak dan harga pupuk yang sangat mahal untuk saat ini. Jadi triknya untuk saat ini, marilah kita mencari bibit yang berkualitas untuk daerah kita masing-masing. Pemakaian unsur hara sesuai dengan kebutuhan, tidak perlu banyak, yang penting ketersediaannya selalu ada, dan memakai pestisida yang tepat sasaran, yang tepat dosis, juga tepat aplikasi. Tidak usah kita menghambur-hamburkan uang dengan memberi pestisida yang bermacam merek, tetapi kita tidak bisa untuk melakukannya. Nah, mungkin itulah yang bisa kami sampaikan, yang mungkin itu yang dapat kami bagikan untuk saat ini. Besok kami akan menyambung lagi untuk tanaman cabai loker. Mudah-mudahan di umur 4 bulan atau 4 bulan setengah nanti ini bisa akan berbuah berkisar antara 50 sampai 60%. Kami akan menyambung lagi. Intinya marilah kita bersama berbagi, jangan pelit akan ilmu. Ibaratkan air, kalau air tersebut kalau kita tebat, dia akan menghasilkan air yang sangat jernih. Apabila menghasilkan air yang sangat kotor karena air itu kita tebat, tapi kalau air itu kita alirkan, air itu akan jernih dan berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Demi juga ilmu yang kita miliki, walaupun ilmu yang kita miliki itu cuma hanya sedikit ataupun secuil, mari kita bagikan kepada teman-teman kita satu profesi. Umpamanya sebagai kita seorang petani, kalau kita mempunyai ilmu sedikit, mari kita bagikan trik-trik cara budidaya tanaman apapun itu. Karena berbagi itu indah, berbagi itu pahala, berbagi itu adalah suatu sedekah jariah. Mudah-mudahan akan bisa dibalas oleh Allah amalan kita, diimbangi sebagai sedekah jariah nantinya akan yang kita terima di akhir kelak. Mungkin itulah yang dapat kami sampaikan untuk saat ini. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat bagi kita semua. Salam cabai loker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.